Halo sahabat, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang meditasi 1 menit, yaitu di tahap menuju pencerahan. Langsung saja kita mulai. Meditasi adalah media atau sarana untuk latihan, dan hasil latihan tersebut dibagi dua, yaitu ketenangan dan kebijaksanaan. Mereka yang telah menjadi tenang belum tentu bijaksana. Perlu kebijaksanaan untuk melihat kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Mengapa kita perlu memahami dan mengalami kebenaran sejati? Alam ini memang luar biasa. Alam memberi contoh terbaik untuk memahami kebenaran sesungguhnya. Manusia pada awalnya memahami bumi ini adalah datar, karena mereka melihat permukaan dataran atau daratan dan laut seolah-olah rata. Bumi kelihatannya seperti datar. Ini yang kita sebut kebenaran semu atau kebenaran tampak luar. Tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah bumi itu bulat. Orang umumnya lebih melihat kebenaran tampak luar, sehingga pernah terjadi seorang ilmuwan yang menemukan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa bumi itu bulat dibunuh. Ia dibunuh hanya karena menyampaikan kebenaran yang pada zaman tersebut dianggap sebagai pendapat sesat. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, seolah-olah matahari yang mengelilingi bumi. Pandangan ini disebut kebenaran seperti apa tampaknya. Kebenaran yang sesungguhnya adalah bumi dan planet lain yang justru mengelilingi matahari. Dua contoh di atas telah membuktikan bahwa mata dan panca indera kita hanya menyajikan gambar, pemandangan, keadaan sebagaimana tampaknya. Lantas informasi ini diolah oleh pikiran dan hati untuk dimasukkan dalam alam kesadaran kita yang disebut konsep. Kesalahan-kesalahan yang demikian banyaknya yaitu pandangan-pandangan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan alam ini, lantas dianggap sebagai kebenaran dan mati-matian dipertahankan oleh manusia, bahkan kalau perlu dengan pertumpahan darah. Kebenaran semu inilah yang sering kita sebut sebagai kegelapan batin. Hanya dengan latihan meditasi ketenangan dan dilanjutkan dengan tahap perenungan tentang berbagai fenomena, kegelapan batin dapat ditembus. Perenungan terhadap berbagai fenomena itu antara lain, segala sesuatu tidak kekal, segala sesuatu berubah terus, tidak ada yang tetap. Tentang 4 elemen kebenaran mulia, yaitu hidup adalah penderitaan atau duka, sebab-sebab munculnya penderitaan atau samudaya, berakhirnya penderitaan atau niroda, dan jalan menuju berakhirnya penderitaan atau magga. Pengertian tentang metta atau cinta kasih, karuna atau belas kasih, mudita, bahagia melihat makhluk lain berbahagia, dan upeka, keseimbangan batin, serta perenungan tentang tiada aku, bahwa aku terbentuk dari panca skanda yang terus berubah, rupa, perasaan, persepsi, reaksi mental, dan kesadaran. Semua perenungan tersebut dapat dilakukan setelah meditasi kita memasuki ketenangan. Pada saat itu perhatian kita akan nafas dapat kita lepas dan muncullah dalam pikiran kita perenungan-perenungan untuk menembus kegelapan batin. Dengan demikian latihan ini akan membawa kita menuju kebijaksanaan. Namun kebijaksanaan yang kita peroleh tersebut masih sebatas pengertian dan pengetahuan. Dengan mempraktekkan pengertian dan pengetahuan, kita berlandaskan kesadaran saat ini. Melalui perhatian penuh pada segala tindakan dan reaksi pikiran pada saat ini, maka kita akan menjadi sadar. Dalam mempraktikkan sadar dan kebijaksanaan atau pandangan terang, maka kita akan dapat melihat kebenaran sesungguhnya. Kebenaran sesungguhnya dapat kita sebut pencerahan. Pencerahan dapat melalui berbagai tahap kehidupan. Pencerahan sempurna yang dialami oleh Buddha merupakan pencerahan tertinggi. Tetapi pencerahan yang kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari,
dalam saat-saat tertentu, dalam kondisi tertentu, juga disebut pencerahan. Namun pencerahan tersebut tahapannya belumlah menyeluruh, lebih merupakan pencerahan terhadap bertahap atau pencerahan situasional. Pencerahan itu nikmat dan sensasional, seperti rasa gelap yang menjadi terang, atau seperti ada tembok penghalang yang tiba-tiba terbongkar habis, atau seperti menemukan jalan tembus atas jalan yang telah buntu. Setelah melalui meditasi dan perenungan, maka tibalah saatnya kita untuk mempraktikkan ketenangan dan kebijaksanaan yang kita peroleh tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap masalah-masalah yang kita hadapi sebagai manusia. Apabila tidak kita praktikkan, maka kita ibarat belajar teori berenang sampai mahir dan hafal di luar kepala, tetapi tidak pernah masuk ke dalam air untuk praktik langsung. Bayangkan, begitu ada emergensi, kita lompat ke dalam air, tetapi semua teori yang kita pelajari akan hilang begitu saja, karena saat itu kita sadar atau sudah dalam keadaan panik, sudah tidak tahu mau mulai dari mana. Kita pun akhirnya tenggelam secara konyol. Demikian juga kebijaksanaan yang kita peroleh dari hasil meditasi. Kalau tidak kita praktikkan, bagaimana kita tahu bahwa batin kita sudah lebih maju dan siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan? Kalau kita sudah berlatih, maka setiap menghadapi masalah apa saja, yang bekerja adalah kesadaran kita. Nalar kita yang dihubungkan dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang sudah kita latih. Disinilah letak perbedaan antara manusia yang berlatih dengan manusia yang tidak berlatih. Pada umumnya, orang apabila menghadapi masalah yang bertindak terlebih dahulu adalah emosinya. Dan akhirnya, emosi ini sepenuhnya menutupi nalar dan kesadarannya, seperti awan menutupi bulan di malam hari. Setelah kesadaran dan nalar kita jalan, kita mengadakan analisa berdasarkan pada perenungan akan fenomena. Dharma yang telah diuraikan di depan, akhirnya kebijaksanaan kita mulai tampak berhasil. Semua masalah dapat dilihat apa adanya, bukan apa tampaknya. Disinilah biasanya kita akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dengan dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya, bagaimanapun masalahnya, batin kita tidak akan terpengaruh. Kita mencapai UPK atau ketenangan batin. Bukankah semua itu berjalan secara alami atau natural? Mengapa mesti marah, pusing, atau stres? Oke teman-teman, untuk tahap yang kali ini cukup sekian. Nanti untuk tahap selanjutnya atau tahap terakhir, mari kita simak di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.